Mari datang kepadaku kalau kamu memiliki beban, kalau kamu lelah, kalau kamu lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena Tuhan tidak akan memberikan kepada kita beban yang melampaui kekuatan kita sendiri. Lovingly, tenderly calling is He. Wanderer, come unto me. Patiently standing there waiting I see Jesus my Savior divine. Dari lagu ini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan menyediakan tempat yang aman untuk aku berlindung. Tuhan Yesus mendekati dan inilah yang istimewa. Ketika Tuhan Yesus mendekati, Tuhan Yesus bahkan menjamah, memegang orang itu yang bahkan gak boleh dipegang karena mereka najis. Dan Yesus bilang kalau aku mau jadilah engkau tahir, maka seketika juga orang itu menjadi tahir oleh karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Yesus peduli pada orang yang sakit kusta, kita juga harus peduli sama orang-orang lain yang dikucilkan oleh masyarakat dan membawa mereka datang kepada Tuhan untuk disembuhkan. Secara alami, secara naluri itu benci yang namanya kesepian, benci yang namanya keheningan. Jadi makanya manusia menciptakan alat musik, manusia menciptakan lagu-lagu untuk menghancurkan keheningan itu. Jadi apapun nasibku aku berseru. Yang keempat kita nyanyikan dengan kuat. Baiklah, baiklah bagiku. Lalu yang kelima, kita bikin pelan, lembut. Baiklah bagiku. Pernah gak sih kita itu merasakan bahwa Tuhan itu tidak beserta dengan kita? Kalau pengalaman saya pribadi sih pernah ya. Pada saat kita terpuruk atau sedang ada masalah, Tuhan kenapa sih kamu memberikan aku jalan yang seperti ini? Kayak Tuhan pokoknya Tuhan dan Tuhan. Kita selalu menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Justru Ayub adalah orang yang ikhlas menerima, kayak Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Memang mengizinkan iblis mencobai kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Biji sesawi itu hanya sekecil ini. Tetapi jika biji sesawi itu ditanam, jika biji sesawi itu dirawat, disiram, maka biji sesawi itu akan tumbuh menjadi satu pohon yang besar. Jika kita mendengarkan sedikit saja dari firman Tuhan itu, maka itu dapat mengubah kehidupan kita. Dan bukan cuma kehidupan kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Juga Tuhan menginginkan agar kita berkembang, agar kita dapat berubah dari hari ke hari, dari perjalanan hidup kita dapat selalu setia kepada Tuhan. Sakit di rumah sakit Telogorejo pada saat itu. Setelah itu saya dirawat di sana beberapa hari kemudian datanglah. Habis itu saya berdoa terus biar badan saya kesehatan sembuh. Saya berdoa terus Tuhan Yesus memiliki kesembuhan saya dan Tuhan Yesus luar biasa. Di Imamat pasal 11 menjelaskan bahwa ada makanan haram dan halal. Kita tidak boleh makan makanan haram karena itu dapat menajiskan tubuh kita. Kita sendiri mengetahui bahwa jika kita menajiskan tubuh kita, kita tidak dapat berhadapan langsung dengan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Ada statement bahwa ini itu untuk bangsa Israel, kita bukan bangsa Israel, kita berhak atau boleh memakan apa saja, mau itu haram, mau itu halal. Begitu. Jadi marilah kita menjaga tubuh kita melalui makan makanan yang baik, tidak mengotori tubuh kita dengan cara makan makanan haram. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayangi itu. Kita harus membawa mereka, menarik mereka kembali kepada Tuhan agar hidup mereka selamat. Dan marilah kita menjadi gembala yang mencari dan membawa orang-orang yang tersesat atau domba-domba yang tersesat, sama seperti
Yesus membawa dan menyelamatkan orang yang tidak mengenal kebenaran dan tidak mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita bergaul? Yang pertama, tidak bersikap egois. Kedua, mampu menerima diri sendiri. Ketiga, yaitu menjadi pendengar yang baik. Empat, mencoba untuk bercanda. Yang terakhir, jangan takut untuk memulai pembicaraan. Kita juga harus kuat iman, biar tidak mudah tergoda oleh hal buruk. Kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelangkah yang kita ambil. Jadilah kita bergaul yang baik dan selalu di jalan kebenaran dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Baiklah, yang terutama kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap yang kita ambil, setiap yang kita mau jalankan, setiap rencana yang kita mau ambil, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan kita harus memberikannya dengan kasih yang tulus, agar apa yang kita berikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Harus memiliki kasih agape. Kenapa kasih agape? Karena kasih agape tidak mengenal perbedaan antara manusia. Saat kita mengenal dan mengerti arti kasih lebih dalam, kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Karena Allah itu kasih, saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita dapat mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Disitulah Tuhan Yesus menekan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah kepada anak-anaknya. Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umat yang hilang untuk dibawa pulang. Mendengar bahwa sunat yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itu untuk menandakan bahwa yang telah sunat itu mereka akan diselamatkan, dan yang tidak disunat itu mereka tidak mendapatkan keselamatan. Mereka menentang, Paulus dan Barnabas ini menentang hal itu, karena bagi mereka keselamatan itu adalah Tuhan yang memberikannya. Ini adalah pertanyaannya. Dan ini jawaban. Karena perintah Tuhan itu mutlak, dan kita harus melakukan semua perintah Tuhan dan tidak harus memiliki adat istiadat sendiri, tetapi kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan sebagai adat istiadat kita sebagai orang Kristen. Terlebihnya kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan itu dengan suka hati. Bait Allah itu sekarang gereja yang kita setiap Sabat pergi ke gereja. Bait Allah itu yaitu gereja dengan kita menuruti peraturan-peraturan hukum Allah yang ada 10 hukum Allah itu, dan kita harus lebih rajin lagi untuk beribadah ke gereja pada hari Sabat dan tekun dan mematuhi perintah Tuhan. Kasih itu sama saja dengan berbagi atau kita memberi pertolongan kepada orang lain. Elsa hari Minggu ke Simpang 5 waktu itu, dan Elsa berolahraga di situ, dan di pertengahan jalan Elsa melihat ada nenek-nenek yang hendak menyeberang jalan. Di situ Elsa berpikir untuk Elsa dapat membantu nenek itu. Elsa datang ke nenek itu, dan nenek itu memang memerlukan bantuan untuk menyeberang jalan, karena kita tahu bahwa di Simpang 5 itu adalah jalan raya dan memang sangat padat waktu itu. Dan Elsa membantu menyeberang nenek itu, dan nenek itu pun berterima kasih dan dengan senyuman mengucapkan terima kasih itu. Dan rasanya Elsa sangat senang karena Elsa dapat membantu orang lain yang memang membutuhkan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi biarlah kita selalu menaburkan hal kebaikan, menaburkan hal kasih pada sesama kita, supaya apa yang kita tuai itu juga itu yang kita dapat. Dan biarlah kita selalu mengasihi Tuhan dan sama kita, dan mintalah Tuhan untuk Tuhan dapat masuk dalam hati dan pikiran kita supaya dapat berkenan dalam kehidupan kita dan kita dapat melakukan hal kasih itu. Seseorang dalam pemahaman Kristen hanya disebut berbahagia jika ia diberkati Tuhan. Pernyataan pentingnya
bukan pada bagaimana bisa berbahagia, melainkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati supaya berbahagia. Alkitab mengatakan uang adalah sumber atau akar kejahatan. Terdapat di 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Apabila kita ingin bahagia, milikilah kriteria kebahagiaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Yesus, yaitu jangan takut miskin, jangan larut dalam duka cita, jangan takut dianiaya karena kebenaran, dan harus membawa damai bagi lingkungan atau orang-orang di sekitar kita.